Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedulur dan teman-teman semua wilujeng rahayu. Di kesempatan kali ini masih bersama channel Sinau Bareng Irwan. Dan di kesempatan kali ini pula saya sekali lagi akan merespon dan memberikan reaksi terkait dengan kebijakan pemerintah dengan dikeluarkannya himbauan kepada Ketua IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia untuk wilayah Jawa Timur. Nah, sebelumnya juga sudah saya respon mengenai himbauan kebijakan tersebut. Di sini saya akan memberikan salah satu suatu fakta-fakta yang kemungkinan himbauan atau kebijakan ini untuk menyelesaikan dan untuk meredakan kemungkinan konflik yang terjadi di setiap tahunnya, terlebih menjelang bulan Suro di wilayah Jawa Timur. Di sini saya akan mereview kebijakan tersebut dan memberikan fakta para anggota saudara kita warga persaudaraan setia hati Trate maupun di kalangan pencaksilat mengenai kebijakan tersebut. Adapun reaksinya adalah menuai pro dan kontra terkait himbauan yang ditujukan kepada Ketua IPSI Jawa Timur dan menghimbau untuk ketua-ketua pimpinan masing-masing pencaksilat itu untuk merobohkan atau memusnahkan tugu-tugu dari masing-masing pencaksilat. Di sini macam-macam ya mengenai komentar yang memberikan respon dari adanya kebijakan pemerintah tersebut. Ini ada dari Beer Shop Coffee. Nah, ini komentarnya itu setuju 1000% sama pemerintah karena tugu tersebut banyak berdiri di fasilitas umum maupun di perempatan jalan dan batas desa atau jalan-jalan. Adanya tugu tersebar membuat ketidaknyamanan bagi masyarakat. Langkah ini merupakan antisipasi konflik dari tindakan kalian yang anarki. Nah, ini tanda kutip di fasilitas umum ya, tugu yang telah berdiri yang dimaksud ini. Selanjutnya ada dari Kenatras Wina Farisi. Pemerintah yang tidak adil, bukan bikin adem, malah bikin rusuh pemerintahnya. Lebih baik berantas no tikus-tikus korupsi rakyat, pemerintah kagen pola. Nah, ini di komentarnya ini pengennya mau mengfokus kepada korupsi ya, jangan ngurusin masalah tugu. Ini ada juga setuju 1000% dari Yusuf Queen Zino, setuju 1000% biar nggak terjadi bentrok antar pencaksilat. Fanatik yang berlebihan hanya menimbulkan bentrok. Nah, ini tanda kutip benar juga ini, karena yang menjadi salah satu pemicu adanya permusuhan antara oknum ya, kalau organisasinya pasti bagus semua, saya yakin itu bagus semua. Oknum yang fanatik ini yang kemungkinan besar menjadi pemicu adanya konflik antara satu dengan yang lainnya. Ini selanjutnya ada Sendiko Dawuh 78, setuju ditertibkan
dibuatkan undang-undang yang mengatur pendirian Tugu Perguruan Silat. Nah, ini menyangkut undang-undang ya. Kalau undang-undang sampai sekarang belum saya ketahui ya. Undang-undang nomor berapa, disahkan nomor berapa ya. Karena kan kalau tugu-tugu itu kan berdiri atau dibangun dalam suatu wilayah tertentu. Kalau undang-undangnya saya pikir belum ada ya. Nah, kalau yang dikeluarkan ini berbentuk bukan undang-undang ya, tapi kebijakan yang sifatnya himbauan ditujukan kepada Ketua IPSI. Nah, Ketua IPSI ini yang menanggungi dari beberapa organisasi pencaksilat. Nah, setelah itu ditujukan kepada masing-masing ketua cabang atau pimpinan dari organisasi pencaksilat di wilayah Jawa Timur. Ini ada lagi atas nama Syarifuddin Arif 394. Wong gak pakai uang pribadi kok malah dibongkar. Intinya bentrok itu tidak karena faktor tugu, tapi oknumnya saja yang kurang dewasa. Jadi kalau disebabkan tugu terjadinya konflik maka kurang pas. Seharusnya gubernur, bupati, dan Forkopimda jangan seenaknya bikin aturan gitu. Wong duitnya nggak minta kalian. Nah, ini masuk akal juga ya. Ini mengenai pembangunan tugu ini kan berkaitan dengan dana pembangunan ya, yang kemarin saya juga sampaikan ya. Ini tuh kalau misalnya digempur beneran itu ada penggantiannya nggak dari penggempuran atau pemusnahan tugu itu. Karena kan kalau tugu-tugu besar misalnya di Ponorogo itu kan salah satu tugu yang cukup megah dan besar juga kan, dan itu kan pasti membutuhkan dana yang tidak hanya keluar 1 juta 2 juta, pasti kan banyak. Apa iya gitu kan dengan digempurnya tugu itu bisa meredakan atau memastikan tidak adanya konflik? Kan di situ pertanyaan, efektif nggak kan gitu. Ini selanjutnya ada yang komentar atas nama Cahaya JGJ 912. Kalau jalan-jalan sore atau tamasya lihat jalan desa banyak tugu jadi nggak nyaman, seolah-olah wilayah tersebut dikuasai ormas tertentu. Selanjutnya Mahfud Arif 8265, salam persaudaraan. Dijawab Prasetyo Aji, salam persaudaraan Ugi Mas. Selanjutnya Randy Escargo, ini mengetek dari Polda Jatim, Kadif Propam Polri. Komentarnya setuju dirobohkan saja selama ada tugu manfaat buat masyarakat nggak ada. Adanya tugu dicoret, bentrokan merugikan masyarakat karena merusak rumah-rumah. Contoh Karanganyar dirobohkan semua, sekarang lebih kondusif. Ya, sebenarnya kalau tugu itu hanya tanda kutip hanya pemicu ya, tapi lebih besar pengaruhnya adanya konflik pasti karena suatu oknum yang biasanya yang terjadi itu kan karena adanya suatu kebiasaan yang nggak baik itu, atau konflik itu ada oknum yang membuat suatu pemicu adanya suatu konflik. Dan biasanya itu kalau tugu yang dilewati oleh konvoi itu sendiri digempur maupun dirusak, dan itu sering terjadi ya. Nah, ini kan pasti dari kejadian hal tersebut kan penyebab besarnya itu bukan karena tugu, tapi memang tugu itu identitas dari suatu organisasi. Tapi terlebih adanya suatu permusuhan atau konflik, pasti yang dampaknya lebih besar adanya konflik itu kan pasti dari oknum-oknum yang membuat suatu adanya konflik sehingga terjadi perusakan maupun pencoretan dari tugu-tugu dalam suatu lingkungan Jawa Timur. Selanjutnya wislah ambrukna wae keenek manfaate, nggak juga bikin persaudaraan tambah kuat. Nek
dijahilin uang sing ono cangkem misu-misu terus batin loro. Arep nglawan pemerintah yo mati konyol, aparat mati sih entuk pensiunan, keluargane entuk santunan, nek dhewe sampai mati yo mung entuk ucapan turut duka, anak bojo ngenteni nang omah. Benar juga sih ini berpikirnya realistis, tapi kan kembali lagi kalau digempur itu ada nggak penggantian dari biaya pembangunan, itu kan juga butuh lumayan juga sedulur semua yang harus kita pertimbangkan sebelum digempur. Ini selanjutnya, Tugu kok jadi sasaran, yang oleng itu manusianya apa tugunya? Nah ini juga masuk akal juga ini, yang jadi masalah atau fokusnya ini tugunya atau orangnya. Nah kalau dari surat himbauan tersebut itu kan untuk mencegah suatu permusuhan atau konflik akibat dari fanatisme kan gitu. Berarti kan yang jadi permasalahan bukan tugunya, tapi tanda kutip oknum, orangnya yang nggak baik itu. Selanjutnya, yo merongos bos. Apa ini maksudnya merongos? Selanjutnya, ispiah ilham. Nek gelem ganti dana pas gawe tuku dan dirobohkan rapopo, soalnya kui bangunan gawe yo ngentokno duit. Nah ini realistis nih, ini kalau misalnya digempur atau dirubuhkan tugu baik organisasi PSHT, PSHW maupun IKSPI atau Pagar Nusa, ini kan kalau tugu yang besar itu butuh dana yang lumayan. Nah makanya ini juga realistis juga, dananya diganti nggak dari pembangunan tugu yang telah dibangun oleh saudara maupun dari tugu selain dari PSHT. Ini selanjutnya Wantoto 8086, nggak setuju masih kalau dirubuhkan tugu PSHT. Ini nggak setuju ya. Ini selanjutnya Sabtogiri 8430, bikin tugu ragatnya nggak kaleng-kaleng, jadi jangan robohkan, namanya itu mencederai perasaan warga PSHT. Nah ini benar juga nih, ini mengenai tugu itu kan juga kalau dirobohkan juga kemungkinan besar ada saudara kita yang nggak setuju ya, karena akan membutuhkan dana juga gitu loh. Ini yang terakhir dari Bramantiowan 9109, salam persaudaraan masih. Jadi begitu ya, ini kalau seumpama himbauan dari Pemprov Jawa Timur kepada IPSI dan ditembusi kepada pimpinan-pimpinan masing-masing organisasi, kalau kebijakannya benar-benar dilakukan ya untuk penggempuran maupun pemusnahan dari tugu-tugu masing-masing pencak silat, ini pasti perlu adanya pertimbangan ulang kalau atau apabila kebijakan ini benar-benar dilaksanakan di wilayah Jawa Timur. Pasti ada beberapa anggota maupun dari saudara-saudara kita maupun dari organisasi lainnya yang cukup tidak sepakat kalau tugu-tugu yang telah didirikan secara bagus selama ini digempur begitu saja dengan alasan untuk meredakan konflik antar oknum atau antara kelompok satu dengan yang lainnya. Nah kalau dari beberapa sesepuh, misalnya salah satu Kang Mas Fajar juga itu kan sangat menentang kalau misalnya dari kebijakan tersebut itu benar-benar dilakukan untuk menggempur atau merobohkan tugu dari Persaudaraan Setiahati Trate. Semoga ya ini menjadi suatu pertimbangan ya sebelum adanya eksekusi dirobohkannya tugu masing-masing organisasi di wilayah Jawa Timur. Tapi secara pribadi saya juga sepakat kalau
adanya penertiban, tetapi harus dengan pertimbangan yang cukup matang dan juga difokuskan kepada manusianya yang sering terjadinya suatu konflik antara oknum satu dengan yang lainnya yang tergabung dalam suatu organisasi tertentu. Jadi perlu ada pendewasaan tanda kutip di sini. Nah, untuk supaya dewasa itu kan juga perlu yang namanya bimbingan supaya saling menghormati satu dengan yang lainnya. Wes ngono ae. Salam persaudaraan sedulur semua, salam perdamaian. Wes pokoknya kita junjung rasa seduluran antara satu dengan yang lainnya ya lur, teman-teman semua, matur suwun.